Itu ilegal dan pengkhianatan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala, JK, melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono ke polisi. Laporan itu dilatar belakangi oleh tindakan Agung yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Diketahui JK kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional Munas PMI ke-22, namun proses pemilihan itu menuai kontroversi. JK menyatakan Agung Laksono berupaya merebut kursi ketum PMI dengan cara ilegal dan menyebut ini sebagai kebiasaan beliau. Langkah Agung dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi PMI yang dianggap berbahaya bagi kemanusiaan. Selain itu, JK menambahkan Agung sering menciptakan isu di internal Partai Golkar. JK pun menegaskan PMI adalah satu-satunya organisasi sah di Indonesia yang tak bisa terpecah karena adanya klaim atau musyawarah tandingan. Hal ini dikatakan JK pada Senin 9 Desember 2024. Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya boleh satu dalam suatu negara, tidak boleh dua. Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Agung Laksono sendiri tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Menurutnya, setiap warga negara berhak membuat laporan. Ia menilai masalah ini tak berkaitan dengan tindak pidana atau kriminal, melainkan hanya persoalan organisasi semata. Agung juga menegaskan, tujuan dari perbedaan itu bukan untuk merusak PMI, tetapi untuk memperbaiki organisasi tersebut. Sebelum laporan polisi dilakukan, ada ketegangan yang memunculkan munas tandingan dari kubu Agung Laksono. Kubu Agung mengeklaim telah mendapat 254 dukungan suara untuk menggelar Munas ke-22 PMI. Munas yang digelar kubu Agung menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PMI 2024 hingga 2029. Sementara itu, ada pula Munas PMI versi Yusuf Kala yang memenangkan dirinya secara aklamasi sebagai Ketum PMI. Sekjen PMI versi kubu Agung, Ulan Nuhrawati, menyatakan awalnya Munas ke-22 PMI hanya melibatkan satu kubu yang akhirnya menimbulkan kejanggalan dalam prosesnya. Salah satunya adalah pembatasan pembahasan pasal dalam ADART yang mengatur masa jabatan ketum yang dianggap penting untuk mengatur masa depan kepemimpinan PMI. Kondisi pun semakin memanas dengan adanya pembatasan terhadap suara-suara dari kubu Agung yang ingin menyampaikan aspirasi. Dengan lebih dari 200 suara yang mendukung Agung, Munas tandingan pun digelar yang akhirnya menjadikan Agung sebagai ketum PMI. Sebagai respons atas perbedaan itu, Agung berencana melaporkan hasil Munas versi kubunya ke Kementerian Hukum. Dengan langkah ini, kubu Agung berharap dapat memperbaiki kondisi internal PMI tanpa menciptakan kerusakan lebih lanjut.